Bab 1311. Apakah kamu bahkan tidak ingin melepaskan jiwa hantu? Adelina Ye mengangguk, ini sangat kejam. Mile Ye bertanya, apakah kamu tahu siapa lawannya? Adelina Ye menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ada tabu di lantai 18 neraka, dan tabu ini adalah orang misterius itu. Mile Ye bertanya lagi, bagaimana dengan penguasa dunia bawah? Seberapa kuat dia? Adelina Ye berkata dengan lembut, entahlah, para penguasa dunia bawah di masa lalu sangat-sangat misterius, dan penguasa dunia bawah ini lebih misterius lagi. Hampir tidak ada informasi tentang dia. Mile Ye sedikit mengernyit, mengapa begitu misterius? Adelina Ye menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Mile Ye terdiam. Adelina Ye melirik Mile Ye, bukan tidak masuk akal bagi Savera-mu untuk tidak memprovokasi dunia bawah. Tentu saja, aku yakin jika dunia mengetahui kekuatannya, juga tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi dia. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, Adelina, bahkan kamu tidak dapat melihat kekuatan Kak Savera. Adelina Ye menggelengkan kepalanya, iya. Kak Savera terlalu misterius. Mile Ye mengangguk, ini memang misterius. Dia tidak hanya misterius, dia juga suka berpura-pura lemah. Berpura-pura lemah. Mendengar itu, sudut mulut Adelina Ye berkedut sedikit, wanita itu benar-benar menakutkan. Saat keduanya berbicara, mereka sampai di atas gunung, dikelilingi oleh energi yin, sangat suram, dan terdengar jeritan melengking dari waktu ke waktu. Mile Ye menoleh untuk melihat Adelina Ye. Adelina, apa ini? Adelina Ye memandangi gunung di depannya dengan sedikit kesungguhan di matanya. Ini adalah Bukit Anjing Neraka yang legendaris. Mile Ye sedikit mengernyit, Bukit Anjing Neraka. Adelina Ye mengangguk, ada anjing ganas yang tak terhitung jumlahnya dari era kehancuran besar. Anjing-anjing ini disebut hiena ganas dan pada dasarnya ganas. Mereka sering memakan jiwa, dan ketika mereka memakan jiwa, mereka tidak langsung menggigit semua jiwa spiritual, tetapi dimakan sedikit demi sedikit, maka jiwa yang dimakan oleh mereka bisa dikatakan lebih buruk daripada kematian. Mile Ye sedikit mengernyit, apakah mereka menargetkan semua jiwa? Adelina Ye menggelengkan kepalanya, tidak, dulu mereka hanya memakan jiwa hantu, tapi sekarang. Mendengar ini, Mile Ye mengerti. Sekarang kebenaran agung telah runtuh, hiena besar ini mungkin tidak lagi mematuhi aturan. Mile Ye menarik pikirannya, apakah kita akan mengambil jalan memutar? Adelina Ye menggelengkan kepalanya, ini jalan terpendek menuju kota Fedu, jika kita mengambil jalan memutar setidaknya akan memakan waktu sehari. Mile Ye mengangguk, kalau begitu ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia dan Adelina Ye memasuki Bukit Anjing Neraka. Begitu mereka memasuki wilayah ini, Mile Ye merasakan energi dingin yang menusuk. Pada saat yang sama, seekor anjing ganas tiba-tiba muncul tidak jauh di depan mereka. Seekor anjing besar. Ukuran anjing ini tidak terlalu besar, hanya sedikit lebih besar dari anjing biasa, tetapi penuh dengan keganasan. Mile Ye memandangi anjing itu dan berkata sambil tersenyum, dia tidak akan menggigit kita, bukan? Adelina Ye berkata dengan lembut, anjing ini memiliki roh. Sepertinya dia bisa merasakan energi kita. Begitu Adelina Ye selesai berbicara, anjing itu berbalik dan menghilang ke rerumputan. Adelina Ye berkata, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia dan Mile Ye berjalan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, keduanya memasuki pegunungan yang luas, dan selama ini, Mile Ye dan Adelina Ye mendengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari jeritan ini jauh, dan beberapa dekat. Pada saat ini, Mile Ye dan Adelina Ye tiba-tiba berhenti,
Tidak jauh di depan mereka, ada beberapa anjing besar yang menggigit seorang pria. Raungan pria itu sangat menyakitkan. Pria itu tiba-tiba menatap Miley Ye dan Adelina Ye. Ketika dia melihat Miley Ye, pria itu buru-buru berkata, "Tolong aku." Miley Ye memandang Adelina Ye, dan Adelina Ye berkata dengan lembut, "Jika kamu ingin menolongnya, tolonglah." Miley Ye hendak bergerak, namun pria itu tiba-tiba meraung, "Cepat selamatkan aku." Mendengar ini, Miley Ye sedikit mengernyit, "Saudaraku, bukankah nada bicaramu sedikit salah?" Pria itu meraung dengan marah, "Kamu tidak bisa mengabaikan kematianku, kamu." Miley Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa orang ini menggunakan nada yang kasar saat meminta bantuan? Wajah pria itu tiba-tiba berubah ganas, dan dia menatap Miley Ye dengan kebencian, "Kamu akan mati dengan buruk, kamu akan mati dengan buruk." Miley Ye tiba-tiba melihat ke arah anjing besar, "Jangan menggigit terlalu cepat, luangkan waktumu." Ya, mulailah menggigit dari pahanya. Ya, gigit pahanya, itu dia. Adelina Ye memutar matanya ke arah Miley Ye dan terdiam. Di kejauhan, jiwa lelaki itu menghilang sedikit demi sedikit. Rasa sakitnya membuat Miley Ye merasakan kulit kepalanya kesemutan. Sederhananya ini adalah siksaan dari perbuatan pada saat hidup di dunia atas. Dan pria itu mengutuk Miley Ye dengan gila, yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Miley Ye memandang pria yang sekarat itu, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, anjing besar itu yang menggigitmu, namun mengapa kamu mengutukku?" Pria itu tidak menjawab, dia masih mengumpat dengan gila. Saat ini, dia sudah gila. Setelah beberapa saat, pria itu dimakan tidak tersisa. Dan hiena besar itu menoleh untuk melihat Miley Ye dan Adelina Ye. Alih-alih bergegas menuju Miley Ye dan Adelina Ye, dia segera berbalik dan lari. Anjing besar ini bisa hidup sampai sekarang, dan IQ mereka tidak rendah. Meskipun Bukit Anjing Neraka adalah wilayah mereka, namun, tidak semua jiwa hantu bisa makan di tempat ini. Selama mereka merasa terancam, mereka akan segera mundur. Melihat anjing besar itu menghilang, Miley Ye menggelengkan kepalanya, "Manusia tidak sebaik anjing." Adelina Ye berkata dengan lembut, "Apakah menurutmu orang itu bodoh?" Miley Ye tersenyum dan berkata, "Ya." Adelina Ye menggelengkan kepalanya, "Ada banyak orang di dunia yang lebih bodoh darinya. Selalu ada orang-orang yang suka menerima begitu saja bantuan orang lain. Seperti yang diketahui semua orang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berutang kepada siapapun. Orang yang membantumu, itu adalah sebuah kebaikan, dan kamu harus membalas budi tersebut." Miley Ye tersenyum dan berkata, "Benar." Keduanya terus bergerak maju. Selama periode ini, tidak ada anjing besar yang mengganggu mereka, dan mereka berjalan dengan lancar. Tapi saat mereka hendak meninggalkan Bukit Anjing Neraka, Adelina Ye tiba-tiba berhenti. Dia dan Miley Ye melihat tidak jauh dari mereka, sekelompok anjing besar mengejar seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan gaun putih, selendang rambut panjang, dan wajah pucat. Dia adalah hantu wanita. Melihat wanita itu hendak terkejar, Miley Ye tiba-tiba menunjuk, dan seutas energi pedang menerobos udara, dan tak lama kemudian, gumpalan pedang energi itu muncul langsung di belakang wanita itu. Kelompok anjing besar itu mundur lagi dan lagi, mata mereka penuh dengan kengerian. Anjing besar itu melihat Miley Ye dan Adelina Ye, lalu berbalik dan lari. Miley Ye menatap wanita yang tidak jauh di depannya, yang juga sedang menatapnya, dan Adelina Ye. Miley Ye melihat wanita itu, dan harus mengatakan bahwa hantu wanita ini sangat cantik, memiliki mata yang cerah, seperti seseorang yang keluar dari lukisan. Miley Ye menghela nafas dalam hatinya,
apakah semua hantu perempuan di dunia bawah begitu cantik? Wanita itu melayang di depan Mile Ye dan Adelina Ye. Dia sedikit mengangguk, lalu berkata, "Terima kasih." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Kamu siapa?" Wanita itu berkata, "Jiwa hantu." Mile Ye melihat wanita itu, pihak lain adalah tubuh jiwa, dan kekuatannya tidak kuat. Mungkinkah dia hanya jiwa hantu biasa? Itu tidak masuk akal. Wanita yang dia temui umumnya sangat kuat. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Mile Ye mengangguk, dan pergi bersama Adelina Ye, tetapi dalam 2 langkah, mereka tiba-tiba berbalik. Wanita itu mengikuti mereka. Adelina Ye sedikit mengernyit, "Apa yang kamu lakukan?" Wanita itu menunjuk tidak jauh, "Apakah kalian akan pergi ke kota Fedu?" Mile Ye berkedip, "Tidak, kami tidak akan pergi ke kota Fedu." Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Ada cermin hantu di kota Fedu. Jika kalian lewat sini, kalian akan tertangkap oleh cermin hantu." Mile Ye sedikit mengernyit, "Kamu tahu kami bukanlah tubuh jiwa." Wanita itu mengangguk, "Kalian memiliki energi dunia atas." Mile Ye menoleh untuk melihat Adelina Ye. "Apakah mantra yang digunakan Janismu untuk membantu kita menyembunyikan aura dari dunia atas sudah tidak berfungsi?" Adelina Ye menggelengkan kepalanya, "Itu tidak berfungsi." Mendengar ini, ekspresi Mile Ye sedikit berubah. Dia menatap wanita itu tidak jauh. "Siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu tiba-tiba melayang di depan Mile Ye. Dia menatap Mile Ye, "Bawa aku pergi." Mile Ye membeku di tempat. Adelina Ye menatap wanita di depannya, tidak tahu apa yang ada dipikirkannya. Wanita itu berkata lagi, "Bawa aku pergi." Mile Ye dengan lembut menarik Adelina Ye. "Adelina, buka mata langit dan lihat dia." Adelina Ye menatap wanita itu, "Aku tidak bisa melihat melalui dia. Entah dia jiwa hantu biasa, atau dia telah mencapai tingkat seperti Saphira Mu." Mile Ye terdiam. Kemungkinan besar yang kedua. Wanita itu masih menatap Mile Ye. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengikutiku?" Wanita itu berkata dengan lembut, "Aku ingin meninggalkan tempat ini." Mile Ye masih sedikit bingung, "Lalu mengapa kamu memilihku?" Wanita itu memandang Mile Ye, "Mungkin itu takdir, dan mungkin itu kebetulan." Mile Ye. Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia menarik Mile Ye dan pergi. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Pelindung kitab suci dari Dayuan, ini mungkin takdir yang baik." Penjaga Dayuan. Adelina Ye berhenti. Dia menoleh untuk melihat wanita itu. Dia tiba-tiba mengangkat jarinya di antara alisnya, buka mata langit. Ci. Alis Adelina Ye tiba-tiba terbelah, lalu seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti wanita itu di kejauhan, dan wanita itu berdiri diam dan tidak melawan. Setelah beberapa saat, Adelina Ye menyipitkan matanya sedikit, "Kamu telah membuka segalanya tentang dirimu." Wanita itu memandang Adelina Ye, "Seorang wanita dari Dayuan, aku tidak bermaksud menyakitinya. Sebaliknya, aku seharusnya tidak bertemu dengannya di sini. Jika tebakanku benar, itu adalah penyebab malapetakannya." Adelina Ye memandang Mile Ye, "Apakah kamu ingin dia ikut?" Mile Ye tersenyum dan berkata, "Terserah padamu, jika kamu setuju dia ikut, biarkan dia mengikuti, jika kamu tidak setuju, maka biarkan saja." Mendengar ini, ekspresi Adelina Ye melembut, terlihat jelas bahwa Mile Ye ada di sisinya. Adelina Ye terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mile Ye menatap wanita itu, "Siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Jiwa hantu."
Mileye menghela nafas dengan suara rendah, "Mengapa aku tidak bisa bertemu dengan wanita normal?" Saat dia mengatakan itu, dia memandang Adelina Ye, "Aku tidak ingin berkelahi lagi. Aku benar-benar ingin menjadi harem dan membawa semua wanita yang kutemui ke dalam harem. Percayalah, jika aku melakukan ini, aku pasti dapat menguasai dunia puluhan ribu surgawi." Pada saat ini, wanita di samping tiba-tiba berkata, "Aku adalah jiwa hantu. Apakah kamu bahkan tidak ingin melepaskanku?" Di sampingnya, Adelina Ye mencibir, "Jiwa hantu. Dia bahkan tidak mau melepaskan batu tiga kehidupan." Mileye bersambung.